Dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Yang terhormat Bapak Pak Arief staf ahli Menteri Bidang Energi selaku mentor atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Edi Setiaji selaku narasumber atau kunci, beliau adalah Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Pak Rizal Zaman yang sebentar lagi akan memaparkan rancangan proyek perubahan dengan judul penerapan kantor peduli lingkungan dalam rangka mendorong perilaku peduli lingkungan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Akan saya atur untuk paparan Pak Rizal nanti maksimal 20 menit, maksimal, boleh kurang. Kemudian selanjutnya nanti kami mohon pembahasan baik dari mentor maupun narasumber. Untuk mentor narasumber nanti masing-masing 7,5 menit. Kami persilakan Pak. Bidang energi, kemudian perhutanan, yang saya hormati Pak Edi Setiaji sebagai Kepala Badan Diklat Provinsi, yang saya cintai Pak Sumanayan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon izin berdiri kalau perkenankan. Ya, silakan. Judul dari proyek perubahan yang saya ajukan adalah penerapan kantor peduli lingkungan dalam rangka mendorong perilaku peduli lingkungan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Kenapa ini yang kami ajukan? Ya, berawal dari mimpi atau keinginan bahwa ini program bukan program baru, tapi tidak pernah dilaksanakan dengan baik sejak Permen LH tentang bangunan peduli lingkungan diterbitkan tahun 2010 yang lalu. Jadi semua program itu. Yang kedua, ini satu ironi bahwa ASN, aparatur sipil negara di bidang lingkungan, yang kerjaannya sehari-hari mendorong orang berperilaku lingkungan, tetapi dia sendiri tidak melaksanakan itu. Jadi apalagi di wilayah kerja kami di Bali Nusa Tenggara belum ada yang diterapkan kantor peduli lingkungan. Dan saya pasti kita harapkan nanti mudah-mudahan di Bali sebagai daerah wisata dia akan menjadi gerakan massal. Jadi strategi nanti kita akan melakukan MOU dengan kepala BLH provinsi supaya bisa diterapkan ke berbagai kantor-kantor di Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian kita harapkan juga nanti melalui surat keputusan gubernur ini akan memudahkan untuk penerapannya ke depannya. Dan diharapkan proyek perubahan ini juga memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas lingkungan walaupun dengan skala kantor, tapi apabila yang diakumulasi dia akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Kemudian kita harapkan juga nanti akan menghasilkan kantor-kantor yang bersih, indah, nyaman dan sejuk dengan semboyan beriman, dan diharapkan juga nanti kantor-kantor ini juga bisa meningkatkan image terutama untuk promosi pariwisata di daerah. Kemudian latar belakang bahwa pusat pengendalian ekoregion Bali, pusat pengendalian pembangunan ekoregion Bali Nusa Tenggara itu fungsi dan tugasnya diatur dalam Permen LH nomor 18
tahun 2015 dan acuan kerjanya di rencana strategis dan kebetulan untuk P3E pusat penggabungan ekonomi itu berada di bawah sekretariat jenderal yang programnya adalah manajemen, sehingga pas sekali kalau kami mengembangkan kantor peduli lingkungan atau Repopis dengan menggunakan sistem manajemen lingkungan. Bapak-bapak yang saya hormati, ini saya gambarkan sedikit kondisi lingkungan di Polda Jawa dan Negara. Jadi ukuran untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan di suatu wilayah, kami menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi itu diukur dari 3 aspek. Yang pertama dari indeks kualitas, kembalikan. Ya. Ya, sebaliknya. Terus. Kualitas airnya adalah 60,09, kemudian indeks kualitas udara 86, dan indeks tutupan lahan 38. Dan ini yang menjadi persoalan kembali karena standar sasaran strategis yang ditetapkan di lingkungan hidup adalah seharusnya IKLH-nya 66,5 sampai 68,5. Jadi masih perlu upaya keras untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan. Sementara untuk NTB ini sudah relatif baik dan NTT sudah mendekati sasaran strategis di bidang lingkungan hidup. Kemudian kalau kita lihat dari sisi timbulan sampah, di Provinsi Bali juga cukup tinggi, sampai 10.000 meter kubik per hari. Antara lubang belkori serta sumur resapan. Yang ketiga, penerapan protokol lingkungan yang benar diperlukan acuan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang keempat, untuk memastikan kantor lingkungan diterapkan dengan benar, perlu dilakukan penilaian oleh lembaga standarisasi yang kompeten. Itu perlu ada lembaga sertifikasi kantor peduli lingkungan. Kemudian tujuan dari proyek perubahan ini adalah yang pertama, membangun komitmen dan konsistensi aparatur sipil negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan agar menjadi contoh dan teladan, karena tentu untuk bisa menyuruh orang untuk kita berbuat lebih dahulu. Kemudian menindaklanjuti dan menerapkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2010 tentang kriteria dan sertifikasi bangunan ramah lingkungan secara konsisten dan konsekuen. Manfaat dari proyek perubahan adalah yang pertama, meningkatkan citra untuk aparatur negara karena bisa menjadi contoh dan model. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan dalam bentuk pengolahan sampahnya, penghematan sumber daya air, penghematan energi, dan peningkatan luas ruang terbuka hijau, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam kantor peduli lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan. Yang keempat, ketika kantor-kantor bersih, tidak nyaman serta menyiapkan. Yang kelima, efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Yang keenam, peningkatan image untuk promosi wisata internasional. Karena ini yang salah satu yang diperlukan oleh Bapak Gubernur di Bali. Itu beliau ke luar negeri merasa tidak ada yang bisa dijual untuk lingkungan. Jadi kalau kita terapkan ini juga bisa menjadi salah satu alat promosi oleh Bapak Gubernur internasional. Kemudian dari manfaat kita ke ruang lingkup, ada 11 ruang lingkup untuk mewujudkan perubahan ini. Yang pertama, untuk persiapan untuk tim kerja, kemudian membuat MOU dengan kepala BLH, yang ketiga membuat dalam proyek kantor peduli lingkungan di 2 lokasi, yaitu di kantor SKPD, yang satu lagi di UPT, kemudian juga di Kehutanan. Nanti kita akan juga membentuk lembaga sertifikasi, juga
kantor peduli lingkungan ini harus diakui baik caranya maupun hasilnya nanti oleh satu lembaga yang kompeten. Itu sosialisasi pedoman dan yang ke-8 mengembangkan kantor-kantor peduli lingkungan di kantor BUMN dan swasta lainnya sebagai pengembangan dari kantor-kantor KPD dan PT, dan nanti ada evaluasi pelaksanaan juga tentang penghargaan. Kita usahakan juga nanti akan lakukan pemberian penghargaan terhadap kantor peduli lingkungan di wilayah koridor Bayu Negara. Usahakan juga nanti ditetapkan dengan SK Gubernur tentang penerapan kantor peduli lingkungan. Selanjutnya jangka pendek, terus selama kami kampus kita akan menghasilkan nanti MOU dengan BLH, kemudian ada pilot project dan akan menghasilkan juga draft permen MHK tentang penerapan tentang pedoman kantor peduli lingkungan. Sementara untuk jangka panjang, jangka menengah kurang dari 1 tahun, kita harapkan ada penerapan kantor peduli lingkungan di 3 OPT aman, juga fasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi. Untuk jangka panjang, sudah 1 tahun, kita berharap ini sudah diterapkan di kabupaten kota, kemudian sudah tersedianya kriteria untuk penghargaan kantor peduli lingkungan dan sudah terbitnya SK Gubernur tentang penerapan kantor peduli lingkungan di KPD di kabupaten. Kemudian untuk melihat stakeholder terkait dengan stakeholder menggunakan netmap ini terlihat bahwa nanti yang sangat berperan berarti di sini adalah Pak Sekjen dan Menteri di daerah Pak Gubernur dan Ya, dengan Pak Arif Buwono untuk berkenan memberikan pembahasan dan juga masukan-masukan demi sempurnanya rancangan proyek perubahan yang telah dibuat oleh Pak Rizal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Sumarten dan Pak Dirus dan juga Pak Rizal. Saya langsung saja mengerjakan beberapa hal. Jadi kalau boleh saya tangkap adalah Pak Rizal ini mencoba untuk mencari pendekatan dan metode untuk bisa meningkatkan kesadaran lingkungan di tingkat aparat ASN, aparat sipil negara, dan dicarikan dengan cara-cara yang mudah, yang murah, yang sederhana, partisipatif, dan nampaknya kalau dekat-dekat dengan karena tinggalnya di Bali, mencoba untuk bisa menghubungkan juga dengan kearifan lingkungan. Kemudian juga hal ini tentu akan menjadi baik kalau ternyata bisa merubah perilaku. Jadi perubahan perilaku ini kelihatannya menjadi target utamanya. Yang lainnya mungkin itu instrumen untuk menuju ke sana. Kemudian tentu juga pada saat kita sudah ingin punya instrumen untuk mengintervensi sesuatu, maka ada modalitas tadi. Saya bergembira karena waktu itu sebetulnya Kopi sedang menggagas kami waktu itu di Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup sebelum bergabung dengan Tuhan menjadi LHK. Jadi ide dasarnya itu tadi kembali pada sesuatu yang mudah, cepat, murah, dan bisa partisipatif. Kemudian tetap memperhatikan hal yang sudah ada. Karena kita mau mencari cara-cara untuk merubah perilaku. Jadi pada saat kita bicara merubah perilaku, kemudian kita intervensi hanya dari instrumen saja, secara hardware kayaknya hardware-nya bagus, tapi orangnya nggak berubah. Maka targetnya adalah orang. Jadi dengan kata lain nanti Pak Rizal kalau bisa juga itu menjadi bagian yang harus dikawal betul. Instrumen itu harus mampu memang merubah perilaku. Jadi targetnya itu siapa? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian elemennya apa saja? Kalau elemennya tadi kembali pada misalkan kita bicara rekening listrik yang sekarang misalkan 100.000, kalau kita mau turunkan bulan depan 70.000 misalkan 30%, maka langkah apa yang harus dilakukan? Tapi tidak bisa
Ini yang sebetulnya menjadi penting pada saat kita berlawanan dengan teknologi yang kadang-kadang teknologi jualan saja, Pak. Jadi seolah-olah kita ramah lingkungan, tapi kita beli banyak dan itu menjadi pemborosan. Kemudian bagaimana caranya terkapan manfaatnya, Pak? Manfaatnya juga nanti kita bicara manfaat ekonomi, sosial, kemudian juga kemudian lingkungan. Orang kalau sudah ramah lingkungan sebetulnya dia punya manfaat di sosial, karena orang yang berhemat pastinya hidupnya juga akan lebih teratur, lebih juga bisa punya cara lain untuk bisa dipakai sebagai upaya dia mempengaruhi orang lain. Kemudian yang singkat saja, satu lagi yang kami sampaikan di sini, pertama memang pada saat kita punya manfaat yang di poin 1 ini, meningkatkan kualitas lingkungan, ada air, ada energi, ada luas ruang terbuka hijau. Mungkin nanti Pak Rizal bisa juga kira-kira yang diprioritaskan mana. Yang paling gampang menjadi leverage ya, mungkin karena kita bisa punya banyak cara, keinginannya banyak, tapi ternyata kalau setelah kita tes satu-satu, ada satu yang murah, cepat, sederhana, dan partisipatif, kayaknya itu yang harus kita cari. Yang ada di KHK ini. Karena kita tahu Pak, kalau KHK ini kan gabungan kantor baru antara Lingkungan dan Kehutanan. Yang pasti kita punya struktur sudah ada, tapi kultur mungkin sudah dibangun lebih dalam. Nah ini bagian dari membangun kultur pada saat kita punya kantor yang baru. Karena bagaimanapun juga keluarga yang ideal bisa jalan adalah kombinasi antara struktur dan kultur. Kemudian perilaku-perilaku di anggota dari suatu organisasi pasti kita harus juga persadarkan dengan instrumen ini. Dan yang terakhir, maka mari kita lihat ini sebagai suatu bagian perubahan yang nanti juga akan ketemu dengan instrumen-instrumen yang lain yang sedang kita juga lakukan, dan nampak betul bahwa ini menjadi penting dan kami mendukung, karena juga paling tidak kalau bicara masalah dengan subjeknya, masalah lingkungan dengan subjeknya, paling gampang kita ngomong policy jauh gitu ya, yang jauh dari itu. Jadi misalkan ada kebakaran hutan, ya udah kita padamkan saja. Tapi kayaknya bahasa itu bahasa Inggris ya. Bagaimana orang lingkungan kita dekatkan masalah dengan subjeknya, dengan kita. Jadi paling tidak Eko ini juga mendekatkan masalah dengan subjeknya. Subjek ini bisa nanti menjadi penyebab, tapi juga bisa menjadi obatnya. Nah, tentu yang kita inginkan adalah subjek ini menjadi obat yang bisa berinteraksi positif sehingga perwujudan ASN ramah lingkungan itu menjadi hal yang menjadi keniscayaan. Penting sekali ASN juga nanti kita bisa warnai agar supaya juga bisa menjadi individu yang ternyata ramah lingkungan dengan cara yang sederhana, dan pada saat sehari-harinya mungkin 8 jam sehari ada di kantor. Saya kira demikian Pak Kang, jadi penting untuk kami secara kelompok maupun secara individu, bahkan juga secara organisasi, dan bahkan juga replikasinya nanti kita bisa harapkan bisa kita lakukan di tingkat lembaga, pusat dan daerah. Dan ini saya kira juga akan ditunggu dari kawan-kawan lembaga swadaya masyarakat, karena mereka juga ingin kinerja pemerintah bidang lingkungan itu menanjak terus, karena mereka juga bagian yang mendukung upaya kita. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya kami mohon pembahasan dari Pak Heru Setiadi, Sarjana Lingkungan MSI, selaku narasumber atau penulis. Terima kasih. Selaku coach dan Pak Arif yang saya hormati selaku mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya usul real, karena tadi Anda sangat bersyukur. Mentor jauh-jauh hari sudah mengingatkan, Pak, terkendala waktu, tetapi harus juga ada hasil. Saya mulai halaman pertama saja, yang saya pertama. Melalui gerakan MUU dan SK Gubernur. Ya. Nah, kalau saya usul konkret, kalau MUU itu hanya bagi gentleman agreement. Padahal harusnya itu ada law-nya, harus ada perjanjian kerjasamanya. Kalau tidak, Bapak nanti hanya menghasilkannya seperti dikatakan mentor, ya sudah hanya payung apa-apa. Dan nanti Bapak nggak lulus, nggak ada hasilnya. Gitu. Ini. Oh iya. Iya, ada law-nya.
jajan bersamanya. Itu yang pertama. Terus kemudian saya terusik lagi, Pak, bisa sama. Disebutkan ada, saya kan langsung aja ya, langsung koreksi-koreksinya. Yang caption kedua, itu nanti dikasih halamannya jadi pedoman implementatif dalam penerapan kantor peduli lingkungan. Pertanyaan saya, itu sudah banyak regulasi contoh. Itu saya kaitkan dengan caption ketiga, Bapak. Terus air limbahnya buang sembarangan, tidak ada daur ulangnya, tidak ada lingkungan. Ini harus, sehingga konkretnya saya tadi bicara perjanjian tadi yang bersama tadi, jangan MOU. Bapak sekarang inventarisasi dulu, siapa yang bicara peduli lingkungan? Saya yakin masing-masing SKPD itu ada, entah dari kesehatannya, dari PU Cipta Karyanya, dari apa? Ya Pak, coba itu malah akan menunjukkan bahwa Bapak berpikir komprehensif, Bapak itu berpikir manajerial, mengkolaborasikan berbagai regulasi yang saat ini masih parsial, nanti menjadi saling mendukung. Mungkin saran saya itu, karena bicara lagi kantor peduli lingkungan itu kan bukan hanya bangunan fisik, pengertiannya kantor peduli lingkungan dan bukan hanya kantornya Bapak, tetapi harapannya kan seluruh hibahnya. Itu yang pertama. Jadi betul-betul harus dipahami. Termasuk ini bicara peduli lingkungan. Kalau Bapak Stabali tadi mentor membukakan penggunaan energi. Kalau saya, ini di Semarang kita hari ini mendung tapi panas Pak. Apakah konkretnya saran saya Pak Rizal, ada gandeng itu mulai soal pengendalian dari tata kelola kantor, mulai kalau yang bangun baru yang mulai IMB-nya, sehingga nanti dalam proses-proses renovasi ada pengembangan itu juga bisa dikendalikan karena ada kualitas udaranya juga kan tadi disebutkan. Nah, terus di sisi lain kita kadang-kadang lupa coverage building itu teori di kuliah. Di kantor Bapak ada Pak ruang terbukanya? Ada resapan air. Nah, kantor-kantor yang lain dibikin aspal semua, dibikin paving, itu pokoknya saya jangan Bapak kesulitan bikin aturan-aturan satu, tapi malah kan aja kolaborasikan antara ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian juga manage tentang sampah. Memang kita bukan bicara tentang tempat pengelolaan akhir sampah, tetapi kalau masing-masing kantor kontribusinya tidak terkendali, ya lumpuhnya di TPA atau di TPS. Nah, paling tidak di kantor. Ini di sebelah ini baru saya ledek kepala BLH. Anda bikin daur ulang itu berapa kapasitas tuh? Nah, berapa kapasitas dan bagaimana dari mindsetnya para karyawannya, dari ASN-nya. Kemudian yang berikutnya, jadi bicara SOP dan sebagainya, sebetulnya Bapak malah tidak SOP Pak, tadi nanti yang caption keempatnya itu, tetapi optimalisasi. Jadi SOP-nya Bapak itu malah menggandeng semua regulasi-regulasi yang ada. Terus berikutnya, yang di caption kelima disebutkan untuk memastikan KPL diterapkan dengan benar. Pertanyaan saya, aturannya diterapkan, personil yang nanti menjadi penilai untuk sertifikasinya penerbitannya sudah disiapkan belum? Belum. Wah, kalau belum jangan. Nanti versi kita Indonesia bikin aturan, nanti menunggu jumlah jublisnya, mau dilombakan nanti menunggu juga personil yang bersertifikasi. Kalau saya kok sekaligus paralel hubung ini mentor Bapak kan ada di sini Pak, saya chat sama Pak Stabali, mungkin backup sekaligus yang sertifikasinya. Karena sekarang bicara kompetensi di era sekarang ASN itu harus ada sertifikasi assessment juga. Kemudian yang berikutnya, di dalam ruang lingkup saya kaitkan sekaligus di yang tadi Pak mentor bahkan mengingatkan kuadran. Pak, ini yang diatur itu hanya di level provinsi atau juga kabupaten Pak? Provinsi dan kabupaten. Konkret di promotor itu minimal ada 3 yang Bapak harus tanyakan. Minimal siapa yang bertanggung jawab secara lintas sektor? Bapedanya di mana?
karena dia yang bisa mengkolaborasikan dari konsep perencanaannya. Kalau bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, ini bicara kalau di provinsi paling tidak unsur pembina. Saya tidak tahu di sana PU Cipta Karyanya itu jadi satu dengan Bina Marga atau sendiri? Sendiri. Kalau sendiri berarti harus, karena dia yang pengendalian ruang dan bangunan. Kalau di kabupaten kota berarti paling tidak penerbit dari IMB tata kota itu juga harus dilibatkan sama sekali. Kemudian di sisi lain Bapak menyebutkan di sini defendernya itu disebut ya Pak ya? Disebutkan. Kenapa Pak disebut? Ini bagian dari kita. Karena kan itu dalam undangan. Ya. Tapi tulisannya sendiri kan sekarang agak berbeda. Apa betul? Sekarang defender itu kan kelompok yang tidak memiliki pengaruh. Iya. Tapi itu perlu. Coba dipertimbangkan. Coba dipertimbangkan. Karena tadi dibangun Bapak di lembaga caption pertama, komitmen bersama Pak. Jadi jangan dia mengatakan itu kamu penderitaan, kamu nyoba. Itu coba dipertimbangkan. Kemudian yang jadwal-jadwal rinci di dalam yang naratif, otomatis nanti disesuaikan ya Pak ya. Disesuaikan jika ada tahapan-tahapan yang jelas. Nah kemudian supaya ini juga bisa hasilnya lebih optimal, Bapak ini sebetulnya melaksanakan aturan yang belum berjalan Dan belum lengkap. Jadi konkretnya Bapak mau yang gagasannya itu sebagian ada gagasan aturan lama dengan tambahan baru. Ya. Apanya Pak yang baru? Kami belum temukan. Ya, pedoman. Jadi Permen nomor 8 Ya. itu hanya mengatur bangunan yang berwawasan lingkungan. Ya. Itu bangunan Ya. yang kata Bapak tadi Ya. izin Ya. itu. Ya. Sementara untuk menerapkan perubahan perilaku itu perlu ada pedoman tersendiri. Ya. Bagaimana? Mohon maaf kemudian juga Ya. kalau di kantor kami saya di Bali sudah tidak menggunakan aqua yang pakai plastik ya, sudah minum. Ya. Itu kan perilaku. Itu perlu diatur. Kemudian sampah yang ada di dalam Ya. itu bagaimana mengelola dari pupuk pengurangan plastik. Ya. Kemudian ada intervensi dari bank sampah di luar yang mengambil sampah. Itu perlu pedomannya. Oke, terima kasih. Bapak penjelasannya untuk banyak. Tulisannya Itu aja Pak. Makanya saya dari awal pertama ini implementasi ini supaya kekhawatiran keresahan kita bisa ada. Bapak cerita makanya saya nggak buat. Dan di mana Pak? Enggak saya itulah nanti karena itu kan nilai lebih Pak. Ya Pak sedikit ya kelihatannya gitu. Jadi ini bukan alasan Pak, malah saya loh Bapak nggak bisa cerita ke sana kemari supaya regulasi dan SKPD maupun komitmen gubernur dan Bapak dari kementerian itu betul-betul ditaati. Termasuk ada ESDM-nya nanti ngebornya air, buahnya limbah dan sebagainya. Oke Pak, silakan untuk jadikan pertimbangan. Terima kasih. Ya. Waktu kembali Pak sedikit. ya.